Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik. Tapi masalahnya tidak ada, makanya Yesus datang menggenapi itu supaya Baik. kita dibenarkan. Baik, Gitu. begini Bang, taat kepada firman Tuhan. Di Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah. Sekarang Anda sembah siapa? Ya menyembah Allah, menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Ya menyembah Yesus, Yesus kan Lah, Tuhan. yang mana yang betul? Nah, Katanya Yesus- menyembah Allah, menyembah Tuhan, bukan Yesus. Ya menyembah Yesus. Kayak gimana? ini kita berbicara soal Astagfirullah. alat Tritunggal kah atau apa ini? Jadi kan kita kan percaya alat Tritunggal. Kita bicara yang tertulis di kitab Anda. Yesus berkata, ya, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia sajalah kamu berbakti. Oh, Nah, itu tentang pencobaan iblis ya? ya Pencobaan iya, iblis. Nah, Dia menyuruh menyembah Allah. Yesus perintahnya menyuruh menyembah Allah. Anda sembah siapa? di sini ini saya jelaskan Pak Ustadz ya. Jadi Yesus itu dia kan saya bilang tadi dia menggenapi Kuntaro. Jadi kemanusiaannya dialah itu yang menggenapi seluruh itu termasuk soal pencobaan ini ya. Jadi dia berbicara di situ pada konteks dia sebagai manusia gitu loh. Jadi dia berbicara sebagai manusia. Jadi kadang Yesus itu dia memposisikan dirinya sebagai manusia, kadang dia memposisikan dirinya sebagai Allah. Bukan Tuhan itu. Dia pada saat itu dia memposisikan diri sebagai Ya, manusia. pada saat itu dia bukan Tuhan. Tidak, tadi dia Hilang Tuhannya teman-teman ya. Tunggu dulu. Oh, saya jelaskan. hilang ketuhanannya. Ya. Wih, tidak ini hilang, keren dia tidak ini. keluar. Ya, Dia bisa tidak berubah keluar. kayak Power Ranger jadinya, Bang, ya. Tunggu dulu. Jadi coba kita baca itu Filipi 2 ayat 1 sampai berapa itu? Ayat sampai 11 ke sampai 10 itu. Di situ kan Yesus mengatakan apa? Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu merendahkan diri, jadi menjadi taat seperti sebagai hamba, menjadi manusia untuk sampai taat sampai mati di kayu salib. Jadi dia mengosongkan dirinya. Menanggalkan di sini bukan berarti kealahan Yesus itu meninggalkan kemanusiaannya, tetapi tidak mempergunakan itu. Jadi dia tidak memfungsikan gitu sehingga dia bisa dipaku. Meskipun dia bisa, gini bang, biarpun dia kemanusiaannya, tapi apa yang disuruh oleh Yesus, apa yang disembah? Coba, apa? Nah, maka tunggu dulu. Nah, jadi dia memposisikan diri sebagai manusia. Waktu pencobaan itu kan yang masuk tadi itu. Jadi pertama dia dicobai dalam dirinya sebagai manusia, bukan Tuhan yang dicobai tapi kemanusiaannya gitu loh. Oh, Nah, jadi Tuhan diuji iblis gitu. bukan Tuhan. Jadi kemanusiaannya yang dicobai. Kemanusiaan Tuhan diuji iblis gitu. betul. Oh ya. Ya, kemanusiaannya yang dicobai. Jadi ketika Yesus lapar, ketika Yesus menangis, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus semua yang ini sifat-sifat kemanusiaannya, itulah sifat kemanusiaannya. Tapi ketika Yesus membangkitkan orang mati, jadi Tuhan tuh ya. orang sakit, ketika Oh, itu Tuhan ya. memberi makan orang itu dia menonjolkan kealahannya gitu loh. Jadi Aduh. jadi itulah hebatnya Yesus, itulah hebatnya Tuhan kami. Ya, Gitu. tadi gimana? Sembahlah Allah, kata Yesus kepada iblis. Anda sembah siapa? Nah, itu saya bilang tadi itu dia berbicara dalam dirinya sebagai manusia. Saya tidak berbicara tentang masalah Yesusnya, tapi perintah Yesusnya. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Itu kan iblis mencari Yesus untuk kemudian bagaimana kemanusiaannya Yesus ini menyembah iblis gitu kan. dengan cobaan-cobaan itu, bahwa sehingga kalau kau percaya kepada menyembah saya akan kasih kau kekayaan,
apa segala kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi pertama soal dalam dirinya sebagai manusia, dia harus menaklukkan itu supaya dia bisa menebus dosa manusia kan. Nah kedua dia mengajarkan manusia supaya dia tidak tunduk kepada iblis gitu. Sorry bang, saya tidak menanyakan Yesus itu backgroundnya kayak gimana, kagak. Tapi perintah Yesus, sembahlah Allah. Yang saya tanya, Anda sembah siapa? Itu dari tadi. Bukan Yesus manusia ilahi, 100% manusia, 100% Tuhan, dicobai ketuhanannya. Bukan itu. Itu ya begini. Jadi yang coba perhatikan yang saya tanyakan sama abang. Bang, kata Yesus, ya sembahlah Allah. Yesus menyuruh sembah Allah. Anda nyembah siapa? Nah, gini ya. Jadi konteksnya waktu itu iblis itu menyuruh manusia, menyuruh Yesus dalam dirinya sebagai manusia untuk menyembah dia. Masya Allah bang. Gitu. Yang saya tanya, Anda nyembah siapa? Tunggu dulu. Ini kita berbicara soal konteks tadi itu ya, tentang pencobaan itu kan. Nah, jadi ya, iblis itu menyuruh Yesus untuk menyembah dia. Ini soal kemanusiaan. Makanya Yesus mengatakan jangan kamu sembah iblis, gitu loh. Hanya kepada Allah yang harusnya kamu sembah. Karena hanya dialah Tuhan pencipta. Iblis ini kan pembohong. Ya, makanya Yesus mengatakan iblis itu bapa dari segala pendusta. Jadi dia pura-pura dia seperti kayak berkuasa, dia seperti punya segalanya. Padahal ya dia hanya pencuri, dia hanya bohong-bohong saja bahwa dia bisa melakukan semuanya itu ya. Justru dia mana jawabannya itu. Bang? Jawabannya mana? Ya itu. Jawabannya itu bahwa jadi Yesus itu yang saya tanya bukan Yesusnya yang bukan Yesusnya yang saya tanya, tapi diri Anda. Ketika Yesus menyuruh dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Lalu Anda pribadi diri Anda menyembah siapa? Ya menyembah Allah. Bukan Yesus. Yesus juga Allah. Lah, kok? Lah, kita kan tadi bahasa Yesus itu bang gini ya, bahasa Yesus sembahlah Allah, bukan sembahlah aku, bukan. Gimana sih? Atau sembahlah roh Tuhan yang ada dalam tubuhku? Nggak ada. Nah, jadi makanya tadi saya bilang kita mempelajari Alkitab itu, kitab Injil khususnya. Jangan ketika kita berbicara Yesus sebagai manusia lalu kita katakan oh dia bukan Allah gitu. Baru ketika kita mana kalau gitu gini aja, mana pengakuan dia adalah Allah, mana? Loh. Banyak. Oh, banyak. Ketika dia katakan akulah Tuhan dan gurumu, itu kan dia menyebut dirinya sebagai Tuhan Allah. Banyak. Banyak. Termasuk itu dia bilang di Injil, pokoknya dalam kitab ya di mana bang? Bang, saya ya 7 tahun baca kitab Anda itu nggak ada Yesus mengaku aku adalah Allah, nggak ada. Masya Allah, ada ngarang-ngarang aja ini ya. Aduh. Ya, garis 13 saya 13. Aku adalah guru dan tuan. Bukan itu. Tuhan. Nah, itu kurios tuan, bahasa Inggrisnya Mr. Lord. Nah, Tuhan, siapa lagi yang disebut Tuhan? Dari Tuhannya manusia gitu loh. Ini bukan Tuhan sembarang. Ini bukan Tuhan hanya Tuhan satu orang, tapi Tuhan semua manusia. Ya, tapi itu bisa juga diterjemahkan junjungan, Bang. Nah, itu jadi banyak sekali. Jadi kan gini ya.
Tuhan kami itu, Allah kami itu tidak merengek-rengek mau diminta untuk disembah, mau dibilang mau apa namanya itu, mau mengaku-ngaku begitu. Dia tanpa dia mengaku dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, orang bisa pelajari dia bahwa oh ini manusia ini bukan manusia biasa, sehingga orang kemudian para muridnya berkesimpulan ketika Simon Petrus mengatakan, Oh, murid-muridnya berkesimpulan. mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ketika Thomas juga Jadi mengatakan, menurut Tuhan Anda bukan murid-muridnya berkesimpulan Yesus itu Tuhan gitu. Enggak, gini maksudnya bahwa Yesus tidak, dia kan Tuhan itu kan, dia telah merendahkan dirinya, dia telah merendahkan hatinya gitu kan. Jadi dia tidak datang membanggakan, oh akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Itu kan sombong itu. Jadi kan Allah kami itu bukan Allah yang sombong. Jadi Allah Kalau kami itu begitu Allah Bang, yang saya mau tanya, merendahkan diri. Maria nyembah siapa Bang? Nyembah Allah. Nyembah siapa? Apakah nyembah ke perut Marianya itu? Nyembah Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Kan Tuhan di dalam perut dia. Masa? Ya harusnya nyembah itu harus tunduk-tunduk gini kan. Nyembah Waduh. harus Masya Allah, abang. Aduh, bodrek. Masa Maria kayak gini nyembah ya? Aduh, keberut sendiri nyembah. Masya Allah, kawan-kawan. Harus nyembah itu begini-begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku. Kalau kami nyembah itu disuruh masuk di kamar, tutup pintu, berdoa. Enggak perlu kami itu harus bersujud-sujud begitu. Nah, yang penting kan masa bang, masa Maria menyembahnya ke perut kayak gitu? Aneh kali abang ini. Nah makanya saya bilang kami tidak nyembah kayak gitu. Terus kayak gimana? Ya dari hati. Aduh. Astagfirullah. Begini Pak Ustaz. Iya. Begini. Jadi memang beda konsep ajaran kita. Jadi tidak bisa memang disamakan konsep kealahan, ketuhanan Islam dengan Kristen, Pak Ustadz. Memang beda. Kebetulan saya ini seorang pendeta, Pak Ustadz. Oh, pendeta ya. Baik. Iya. Tepuk tangan Pak Pendeta ya. Iya Pak Pendeta. Jadi, kalau Anda ngotot, saya mau minta penjelasan Pak Pendeta nih ya. Tentang nih. Anda yakin Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan sih? Makanya ini jangan ambil ayat yang menceritakan tentang kemanusiaan Yesus lalu kita katakan dia itu bukan Allah. Jadi hamba Tuhan yang dimaksud di situ bahwa dia memposisikan diri sebagai manusia dalam rangka tadi itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi itulah kemanusiaannya dia itu yang sebagai hamba Tuhan. Bukan dalam posisi sebagai Allah. Jadi sekarang dia memang memposisikan diri sebagai manusia untuk melakukan misi gitu, misinya sebagai manusia gitu kan. Jadi waktu dia jadi manusia itu hamba Tuhan bukan Tuhan. Nah, makanya saya bilang coba pelajari tadi itu Filipi 2 tadi itu. Jadi dia menanggalkan dirinya, mengosongkan dirinya, artinya merendahkan dirinya. Namanya orang merendahkan diri sama seperti presiden kan. Presiden di istana gitu kan. Dia datang ke petani misalnya gitu kan. Dia datang ke pengemis, dia salaman dengan pengemis tanpa dia halangi sama pengawal. Itu kan merendahkan dirinya gitu kan. Jadi dia tidak ada sekat gitu. Itu jadi tapi posisi kepresidenannya, jabatannya sebagai presiden itu tidak hilang gitu loh. Itu yang dimaksud dalam Filipi 2. Waduh. Itu. Lalu bagaimana dengan ayat ini, Pak Pendeta? Nih. Mana? Matius 12 nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Gimana? Iya, itu sebagai manusianya. Jadi hamba yang ya jadi kalau dia tidak memposisikan diri sebagai hamba, dia gagal untuk menembus manusia gitu kan.
Waduh. Tidak bisa dia mati di kayu salib kalau dia tidak membersihkan diri sebagai hamba. Gitu. Itu Pak Aduh. Ustaz. Ya, kalaunya dia mati di tiang salib sebagai hamba, ya berarti di dalam tubuhnya Yesus yang tersalib itu Tuhan ikut tersalib gitu. Tidak. Nah, kayak gimana pula? Itu kemanusiaannya yang tersalib. Dia kan makanya tadi saya Tuhannya? bilang kealahannya, ketuhanan kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu kan? Nah, tidak bisa dia. Jadi ya itulah hebatnya Tuhan. Jadi tapi yang mati itu ya kemanusiaannya yang mati. Gitu. Kemanusiaannya yang mati. Baik. Ya. Ya kalau kemanusiaannya yang mati, Tuhan nggak mati kan gitu. Ya dia kembali kepada Bapa. Jadi kan satu hakikat itu kan. Jadi kan artinya kealahannya ini dengan Bapa dengan Roh Kudus ini kan satu hakikat. Dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oh. Gitu. Jadi ya itu Salah, salah Pak Pendeta. Nih, Pak Pendeta lihat ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Pak Pendeta, dia mati itu supaya jadi Tuhan, dilantik. Sebelum dia mati belum Tuhan, Pak. Belum Tuhan, sebelum dia mati belum Tuhan. Ya. Ya memang begini ya. Alkitab ini tidak bisa kita pahami per ayat. Paling tidak itu satu perikop. Jadi untuk memahami satu bagian Alkitab itu harus setidaknya satu perikop itu. Jadi dia berkaitan cerita, dia seperti cerita dia, seperti ada yang dia mau sampaikan apa intinya di situ. Jadi ada semacam sebuah kisah di situ kan, ada sebuah konteks di situ. Nah, jadi kalau kita potong-potong ayat begitu, ya memang susah kita mau pahami gitu kan. Alkitab dia ini kan dalam bentuk cerita dia ya. Apalagi kitab Injil gitu kan. Gini Pak, waktu Yesus di dalam rahim Maria, Yahudi itu berarti salah sembah gitu ya? Orang-orang Yahudi saat itu. Enggak, kan begini. Mana? Kayak gimana? Waktu itu, waktu Tuhan di dalam kandungan Maria, pada saat itu kan banyak tuh ya orang Yahudi, kan kayak gitu. Nah, Yahudi itu berarti salah sembah, karena mereka nggak menyembah perutnya Maria, enggak. Orang Yahudi sekarang aja kan masih banyak yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sekarang. Ya berarti itu orang-orang Yahudi salah sembah gitu. Iya, yang sebelum itu ya. Enggak. Jadi mereka menyembah Yahweh, Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel kan, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi Allah yang sama yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Pak Pendeta, ya kalau Tuhannya ya di zaman Yahudi dulu itu tidak ada menjelma menjadi manusia, Pak. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia yang bisa menyesal, bukan anak manusia, kan betul? Ya. Nah, lalu doktrin dari mana bahwa Tuhan menjelma jadi manusia? Dari mana? Jadi memang orang Israel juga itu orang Yahudi tidak percaya bahwa Allah itu dari manusia, ya. Jadi mereka sampai sekarang pun tidak percaya itu. Jadi kami memahami bahwa nubuatan tentang Mesias itu bahwa Allah itulah yang dari manusia. Jadi kalau mereka kan Mesias, konsep Mesias mereka itu kan datang sebagai raja untuk membebaskan mereka dari perbudakan waktu itu, dari penjajahan. Seperti Raja Daud begitu kan, yang sempat jaya gitu pada masa zamannya. Sampai sekarang pun mereka masih tunggu sosok raja itu, sosok Mesias itu yang akan memerdekakan mereka kembali sebagai sebuah kerajaan Israel.
Waduh, Kami waduh. kami memahami konsep Mesias itu yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya yang paling banyak itu, bahwa yang Mesias yang dimaksud itu adalah juru selamat Allah yang datang dari manusia itu yang telah Nah. digenapi dalam Yesus gitu. Kan Tuhan tidak akan berubah toh. Maleakhi 3 nomor 6. Tuhan nggak akan berubah. Sejak kapan Tuhan berubah jadi manusia? Tidak berubah. Jadi dia tidak berubah. Jadi hakikatnya sama, kealahannya. Lalu dia ketika menjadi manusia Yesus itu dia memiliki dua hakikat itu di dalam Yesus itu, yaitu firman dan manusia itu. Gitu. Oh, berarti gini Pak, kalau Anda tetap ngotot seperti itu. Pak, saya mau tanya deh. Tuhan itu kan tahu hari kiamat. Sewaktu Yesus ditanya tentang hari kiamat, dia tidak tahu. Apakah itu Tuhan atau bukan Yesus itu? Nah, sekali lagi bahwa itu dia berbicara atas kemanusiaannya. Ya. Manusianya, baik. Ya. Pak, Betul. Yesus menurunkan hidangan roti dari langit. Memberi makan 5.000 orang. Ya, dengan Ini bukan Tuhan ya, manusia. dengan 5 roti dan 2 ikan itu ya. Ya, Nah, bukan Tuhan. ya disitulah kealahannya dia. Iya, berubah. Ya, jadi Yang Nah, saya jadi- Pak Pendeta berubah. Tadi ditanya tentang hari kiamat, nggak tahu itu manusianya. kan gini, saya tadi Waktu contohkan waktu menurunkan hidangan dari langit berubah jadi Tuhan. Masya Enggak. Allah. Tadi Apa kan ini? saya sudah kasih contoh saya tentang presiden gitu kan. Ketika presiden itu misalnya contoh lah misalnya, ketika presiden itu memposisikan diri sebagai kepala negara gitu, dia memimpin rapat kabinet dan dia memerintahkan ini, itu dia posisikan sebagai presiden gitu kan. Nah, tapi di lain sisi juga dia sebagai kepala rumah tangga di rumah, sebagai bapak. Kayak ada saklarnya aja di tubuh contoh. Yesus itu loh, Pak. Contoh misalnya ketika dia Saklar on off gitu loh, Pak ketika Pak dia di Pendeta. rumah, On itu Tuhan, rumah off jadi Tuhan. Kayak gimana itu? ketika dia di rumah, dia memposisikan diri sebagai kepala rumah tangga, tapi kepresidenannya itu, jabatannya sebagai presiden itu tidak hilang, gitu. Waduh, Itu, waduh, ya. puyeng saya. Halo Pak, jangan Iya. Pak Ustaz, aduh. Heran juga. Nah, itu contoh sederhana Pak Ustaz. Ya. Jadi Betul kadang dia nggak teman-teman berlakukan yang di dirinya. bawah? Coba jawab, coba ente jawab semua. Ya, jawab tuh. Masa waktu dia kasih makan, oh itu Tuhan. Waktu dia ditanya hari kiamat nggak tahu tuh manusia. Nah, saya tadi Ini kan sudah jelas tadi itu pertemuannya kan Pak Ustaz, Pendeta. Nah, Eh, jadi dia tidak kehilangan itu, hakikatnya tidak. Jadi di dalam dirinya, tapi dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu pada saat konteks tertentu, disitulah kealahannya dinyatakan gitu. Sama seperti presiden tadi itu kan, itu contoh. Tapi dia tidak kehilangan kealahannya ketika memposisikan diri sebagai manusia. Demikian juga ketika dia memposisikan diri sebagai Allah, kemanusiaannya tidak hilang. Itu. Aduh. Ada nggak manusia yang bisa melakukan mujizat? Banyak Nabi Musa. Lah. Iya, tapi itu kan Musa kan jelas sejarahnya, kronologinya bahwa dia memang manusia biasa gitu kan, yang memang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, lalu kemudian melakukan mujizat. Tapi kan mujizatnya Musa kan terbatas gitu. Nah, terus waktu Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 30 itu gimana, Pak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, Kayak gimana tuh? Ayo. itu posisinya, ya itulah. Dia posisinya sebagai manusia gitu dia bicara untuk merendahkan dirinya kan. Nah, dia berbicara, dia memuliakan Bapa itu, ya gitu. Jadi ceritanya separuh manusia separuh Tuhan gitu. Enggak.
Hah? Jadi bukan separuh. Lah, Allah kayak sejati, gimana? Yesus sejati. Jadi dia hakikatnya dua gitu loh. Jadi dia 100% gitu kan, istilah 100% itu sempurna gitu kan. Dia sempurna sebagai Allah, sempurna juga sebagai manusia. Jadi tadi misalnya soal Musa tadi itu kan, mujizat Musa ini kan terbatas dia kan, tidak semua mujizat dia bisa lakukan. Tapi kan Yesus mujizat apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus ya? Yang tidak bisa dilakukan oleh Musa, oleh Musa kan? Musa pernah kan membangkitkan orang mati kan, tidak pernah ya? Gitu. Tapi Yesus juga tidak pernah belah laut, nggak pernah juga sama. Lah, yang mana yang lebih besar kuasanya, lebih spektakuler gitu kan? Membangkitkan orang Ya mati. kan kalau banding-bandingin gitu kan Yesus nggak bisa belah laut, Nabi Musa bisa, kan kayak gitu. Tapi apakah Musa berjalan di atas air kan tidak? Ya enggak. Nah, artinya kan kita juga bisa menilai di situ bahwa lo kok bisa dia membangkitkan orang mati, gitu kan? Itu kan mana ada orang sekarang saja ya, bukan lagi membangkitkan orang mati, justru orang hidup yang dimatikan kalau sekarang. Baik. Ya. Baik. Begini, menurut Anda yang dilahirkan Maria itu ketika dia lahir sudah Tuhan atau belum gitu? Iya, dia memang pokoknya tidak bisa hilang itu. Jadi dia dia diutus oleh Bapa, firman-Nya itu jadi manusia. Dia tidak jadi Tuhan sejak dia. Pak Pendeta, kalau begitu saya mau nanya ayat ini nih, ya Pak Pendeta. Nih. Mana? Lukas 2 nomor 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang lahir Tuhan. Ya, Oke, artinya, Tuhan lahir. ya lahir dalam artian bukan berarti dia baru jadi Tuhan di situ, gitu. Ya, enggak, yang saya tanyakan yang dilahirkan ini Tuhan kan? Lahirnya sebagai manusia gitu kan? Ya, Tuhan lahir dia kan sebagai jadi manusia gitu. Oke. Nah, Ya, sekarang gitu. kita ke bawahnya. Nomor 22-nya. Nomor 22. Nih. Ya. Nah, 21-nya. Nih, 22. 22. Genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Tadi Tuhan lahir di bawah Maria, lalu mau diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi ini? Nah, itu kan dia Yesus ini kan beragama Yahudi. Jadi dia memang harus taat dan memang dia menggenapi hukum itu kan. Jadi itu kan dalam rangka bukan melakukan itu Pak Pendeta, bukan itu yang saya tanyakan. Ini Tuhan mana lagi yang ini nih? Tadi kan Tuhan udah dibawa dilahirkan oleh Maria. Ini lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan siapa lagi ini? Ya Bapa. Jadi dia Allah Bapa. Ini Jadi, Tuhan kan Allah gini. Bapa. Memangnya ada di Yerusalem atau kayak gimana? Waduh, pusing saya. Jadi itu kan dia disunat. Jadi kan dia melakukan hukum Taurat gitu kan. Hukum Taurat Musa itu bahwa dia Iya, disunat betul Pak Pendeta, dia disunat pentahiran ya, dan diserahkan kepada Tuhan. Padahal yang dilahirkan Tuhan ya, yang dilahirkan Maria tadi Tuhan. Tuhan yang dilahirkan itu dibawa Maria ke Yerusalem untuk disunat Tuhan tadi dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana ini? Gitu loh. Ya. Ini Tuhan yang mana lagi ini? Kan Tuhan udah digendong Maria. Kenapa ada Tuhan lain lagi? Ya, bukan dalam konteks di situ Bapak. Ya. Jadi bukan menyerahkan dia dirinya kepada dirinya, tapi itu dalam konteks Bapa di situ. Ini Bapak. Ya. Oh, berarti kalau Anda memaksakan ini Bapak, Pak Pendeta,
batal dong ayat yang lain, batal. Nih kata makanya. Yesus seperti apa? Ya, batalnya ya. Ya, mana? Nih, batal berarti kata Yesus. Tunggu, saya bukakan. Nih. Nomor berapa nih? Matius ini, Yohanes bukan Matius bentar ya Pak Pendeta ya. Salah ketik saya pula. Ya. Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Kalau Tuhan Bapa ada di Yerusalem, batal ayat ini. Gimana sih? Kan itu kan tadi soal penyembahan di situ yang dimaksud, bahwa bukan berarti maksudnya bukan berarti dia lahir dia Bapa ada di situ gitu loh. Dia kan dia menyerahkan gitu kan soal penyembahan gitu, soal apa istilahnya itu, soal melakukan hukum-hukum Tuhan lah gitu kan. Sama seperti orang ke masjid bawa apa lagi itu ke masukkan di kotak amal atau apa istilahnya, korban syukur apa korban misalnya kalau orang apa namanya di Islam itu kan yang kurban gitu kan, ya kan sama lah, mirip lah seperti itu gitu. Pak Pendeta. Jadi ini Maria ini membawa Tuhan yang lahir kepada Tuhan Bapa gitu di Yerusalem gitu. Ya itu dalam rangka menggenapi hukum Taurat itu. Jadi soal sunat tadi itu. Jadi memang gitu tradisinya orang Yahudi, agama Yahudi gitu. Jadi umur 8 hari harus disunat. Dibawa baik. Allah. Baik, Tuh. berarti ada berapa biji di situ Tuhannya, Pak? Ada berapa itu Tuhannya? Satu yang dibawa Maria, satu yang menunggu di Yerusalem. Itu kayak gimana itu? Lah, Kayak gimana itu, Pak? Aduh. kita ini kekristenan itu, Pak Ustadz, kita tidak berbicara soal berapa Tuhan. Jadi kalau kita berbicara soal berapa Tuhan, itu bukan kekristenan, tapi saya itu berbicara soal bagaimana itu Tuhan. Itu bukan soal berapa Tuhan. Allah Tritunggal itu bukan tentang berapa Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu, bagaimana kita memahami Tuhan itu, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Terus gimana tadi? Satu yang digendong, satu yang nunggu. Itu ada berapa itu? Ada berapa itu, Pak? Jadi kita tidak berbicara soal berapa Tuhan, Pak Ustadz. Ya, jadi Tuhan itu hakikatnya satu, Bapa, ya, yang kemudian ada firman-Nya, ada rohnya. Sama seperti katakanlah contoh kecilnya kita kan, manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa kan. Nah, itu. Cuma kan kita tidak bisa kita mau bercerai-berai gitu kan. Tidak bisa kita bicara kepada roh kita secara terpisah, kepada jiwa saja. Bisa memisahkan diri. Nah, tapi kan Tuhan Allah ini kan maha kuasa dia. Nah, firman-Nya, kata-katanya itu kan bisa jadi manusia. Kalau kita tidak bisa. Nah. Waduh. Puyeng juga saya, Pak. Banyak kali gitu. Ya betul, Pak Ustaz. Jadi memang gitu ya, Pak Ustaz. Memang enggak bisa disamakan dengan ajarannya Pak Ustaz, di agama Islam memang beda gitu. Memangnya nabi mana Pak Pendeta yang ngajarin Tritunggal? Bukan nabi. Nabi mana yang ngajarin Tritunggal? Nabi mana? Bukan. Pak Pendeta, itu kemute. Ketutup tuh. Yesus sendiri yang mengajarkan Allah Tritunggal. Di mana itu? Nah, itu kan jelas dalam Matius 28 itu kan. Ayat 19 kalau tidak salah itu, ayat 19 sampai ya. Yesus mengajarkan ketika dia sudah terangkat ke surga, dia mengatakan
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan istilah Bapa dan Roh Kudus itu kan mulai muncul di situ. Ketika Itu Yesus kan mengatakan itu, ajaran baptis, bukan konsep ketuhanan. Gimana sih? Iya, ya sendiri memperkenalkan yang secara lengkap gitu, Bapa dan Roh Kudus. Ya, sebelumnya itu kan tidak ada. Ya, cuma waktu ketika Yesus dibaptis kan sudah ada suara dari Bapa bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu kemudian Roh Kudus juga datang dalam simbol burung merpati itu. Tapi yang secara terang-terangan tentang Bapa dan Roh Kudus itu ketika Yesus berbicara itu, ketika sudah mau naik ke surga. Di dalam Matius. Waduh. Pusing saya memahami. Ya, itu. Makanya Pak Ustadz memang pusing karena yang memang saya ajarannya memang beda. Ya. Aduh, kayak gimana cara memahaminya, bingung gitu. Ya, oke lah Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak. Saya bisa numpang diskusi-diskusinya Pak Ustadz. Ya. Baik, nanti naik lagi ya Pak Pendeta. Oke, ya. siap Silakan. selalu, Pak Ustadz, ya. Dan berkritik, ya. Sehat selalu ya. Oke, thank you Pak Oke, Pendeta. Oke. Aduh, Pak Pendeta, Barry.